Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhati Nasution dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan buku rangkuman dari karya Daily Listen. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Listen Mewujudkan Komunikasi yang Efektif. Dan yang kedua yaitu buku Connect Building Relationship Based on Trust. Yang pertama yaitu buku Listen Mewujudkan Komunikasi yang Efektif, mengajarkan pentingnya mendengar secara aktif dalam berkomunikasi. Buku ini memberikan tips praktis tentang bagaimana menjadi pendengar yang lebih baik, seperti memberikan perhatian penuh kepada pembicara, menghindari gangguan, dan bertanya pernyataan yang relevan. Yang kedua yaitu Connect Building Relationship Based on Trust, adalah buku yang membahas pentingnya membangun hubungan yang kokoh berdasarkan rasa saling percaya. Penulisnya menyoroti bagaimana kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sehat, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan menghormati perbedaan antara individu dalam memperkuat ikatan yang ada. Baiklah, rangkuman dari buku Listen Membangun Komunikasi yang Efektif, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Teori tentang buku Listen Mewujudkan Komunikasi yang Efektif atau Dale Carnegie and Associates akan mencakup berbagai aspek yang penting untuk membangun komunikasi efektif. Beberapa contoh prinsip yang dijelaskan dalam buku ini antara lain: 1. Yaitu berbicara dengan jelas. Seorang komunikator yang baik akan memiliki artikulasi yang jelas, tidak bergumam saat berbicara tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh penerima pesan. 2. Memahami dan mengerti pesanan. Seorang komunikator yang efektif akan memahami dan mengerti pesanan yang akan diterima oleh penerima pesan, sehingga dapat menyesuaikan pesanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penerima pesan. Memahami dan mengerti masalah. Seorang komunikator yang efektif akan memahami dan mengerti masalah yang muncul dalam komunikasi, sehingga dapat menyediakan solusi yang efektif dan membantu mengatasi masalah tersebut. Keempat, memahami dan mengerti diri sendiri. Seorang komunikator yang efektif akan memahami dan mengerti diri sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan, sehingga dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Teknik komunikasi yang baik terdiri dari beberapa, yaitu 1. Kemampuan mendengar aktif, klaritas berbicara, kesabaran, dan kendalian diri. Selanjutnya ada beberapa tipe-tipe pendengar, yaitu sebagai berikut: 1. Si asik sendiri, 2. Si tukang melamun, 3. Si tukang potong, 4. Si terserah, 5. Si tukang menyerang, 6. Si tukang analisis, dan yang terakhir si terlibat. Buku Listen Mewujudkan Komunikasi yang Efektif ini membahas pentingnya mendengarkan dalam menciptakan hubungan yang bermakna dan efektif. Bagaimana kemampuan mendengarkan yang baik dapat memperkuat hubungan interpersonal, memperbaiki komunikasi, dan mengatasi konflik. Di dalam buku ini juga ada strategi untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, seperti aktif mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memahami perspektif orang lain, serta bagaimana membantu dan memperbaiki komunikasi. Selanjutnya yaitu rangkuman buku Connect, membangun hubungan berlandaskan rasa kepercayaan. Koneksi adalah fondasi bagi hubungan kita, pekerjaan kita, dan masyarakat. Kepercayaan merupakan elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan yang baik dan sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan. Dalam buku ini juga kita bisa menemukan tips membangun hubungan yang lebih baik, yaitu
1. Hindari kebiasaan SOK atau salahkan omeli kritik. 2. Beri penghargaan yang jujur dan tulus. 3. Bangkitkan keinginan yang besar pada diri orang lain. 4. Beri perhatian yang tulus pada orang lain. 5. Tersenyumlah. 6. Jadilah pendengar yang baik. 7. Berbicara sesuai minat orang lain. 8. Cobalah dengan sejujurnya membuat agar orang lain merasa dirinya penting dan lakukanlah dengan tulus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan buku Listen membangun komunikasi yang efektif yaitu menekankan pentingnya mendengarkan secara aktif dalam berkomunikasi. Kesimpulannya adalah bahwa dengan mendengar dengan cermat dan empati, kita dapat memperkuat hubungan, memahami perspektif orang lain, dan menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Yang kedua, kesimpulan dari buku Connect membangun hubungan berlandaskan rasa kepercayaan adalah pentingnya membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan orang lain berdasarkan rasa saling percaya. Ini melibatkan komunikasi yang jujur, kejujuran diri, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dengan membangun rasa kepercayaan, kita dapat menciptakan koneksi yang lebih baik, yang lebih dalam, dan bermakna dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari buku Listen membangun komunikasi yang efektif yaitu kita harus bisa membangun komunikasi yang baik antar sesama dengan cara jadilah pendengar yang baik, berlatih empati, komunikasi dengan jujur. Saran dari komunikasi dengan jujur. Saran dari buku Connect atau membangun hubungan berdasarkan rasa kepercayaan yaitu dengan bersikap empati, jujur, berkomunikasi dengan baik, menghargai dan menghormati agar hubungan bisa terjalan dengan baik juga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.